Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak percaya kalau adik-adik pasti kabarnya semua luar biasa. Meskipun kita masih ibadah online, tapi nggak berkurang ya sukacitanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ingetin, kalau saat-saat sekarang ini jangan lupa kita untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk selalu memakai masker jika kalian sedang berada di luar rumah. Oke, untuk memulai ibadah ini, kakak mau perkenalin dulu. Hari ini kakak ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Lewi yang akan menemani kita untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yuk Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sebelumnya kita menaikkan satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada
setia dan percaya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, sesulit apapun keadaan kami saat ini, kami tidak akan menyerah Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang akan bawakan firman Tuhan yang berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Seperti pujian yang baru saja kita dengarkan, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, pasti membawa sukacita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga perempuan Sunem yang selalu bersukacita jika ada hamba Tuhan datang atau bertamu ke rumah mereka. Yuk kita dengar sama-sama. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, apa yang akan adik-adik lakukan jika ada tamu datang ke rumah? Iya, pasti kita akan merapikan rumah kita ya, seperti menyapu, mengepel, mengelap meja, dan lain-lain. Kira-kira apa lagi ya yang akan kita siapkan? Oh iya, kita juga pasti akan menyiapkan makanan dan minuman yang enak-enak. Wah, senang ya jika ada tamu datang ke rumah. Kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Bagaimana jika tamu yang datang ke rumah kita adalah seorang hamba Tuhan? Atau Bapak Pendeta? Atau tante dan om yang melayani di gereja? Pasti adik-adik bersukacita menyambut kedatangan mereka para hamba Tuhan. Begitu juga dengan keluarga perempuan Sunem yang dengan bersukacita menyambut kedatangan Nabi Elisa. Karena mereka tahu kalau Nabi Elisa adalah seorang hamba Tuhan. Nah, setiap kali Nabi Elisa pergi melayani ke Sunem, ia pasti singgah di rumah keluarga ini. Adik-adik, setiap Nabi Elisa pergi ke Sunem, keluarga ini selalu menyiapkan makanan bagi Nabi Elisa karena mereka tahu adik-adik, sepulang dari melayani, Nabi Elisa pasti capek dan lapar. Suatu hari, perempuan Sunem ini berkata kepada suaminya, "Pak, bagaimana kalau kita membuat suatu ruangan bagi Nabi Elisa? Jadi, jika ia lelah, maka ia bisa beristirahat di sana. Karena setiap kali Nabi Elisa datang ke rumah kita, ia selalu melayani kita dengan mendoakan dan mengajarkan firman Tuhan." Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun membangun ruangan di atas rumah mereka untuk Nabi Elisa. Wah, sungguh keluarga ini sangat baik. Ketika Nabi Elisa datang untuk melayani di Sunem, ia sangat bahagia karena disediakan tempat untuk beristirahat oleh keluarga perempuan Sunem ini. Maka ia berkata kepada Gehazi. Gehazi ini adalah orang yang selalu membantu Nabi Elisa saat melayani. Gehazi, apa ya yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan mereka? Gehazi berkata, Nabi Elisa, keluarga ini belum mempunyai anak dan suaminya pun sudah tua. Maka Nabi Elisa memanggil mereka dan berkata,
pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Maka Nabi Elisa pun mendoakan mereka. Namun perempuan Sunem ini berkata kepada Nabi Elisa, "Janganlah kamu berbohong, saya kan sudah tua, bagaimana saya bisa mengandung dan melahirkan seorang anak?" Nah adik-adik, ternyata perkataan Nabi Elisa benar. Perempuan Sunem ini akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka sangat bersuka cita. Wah, sungguh berkat Tuhan Yesus sangat luar biasa. Keramahan dan kebaikan perempuan Sunem ini beserta keluarganya kepada hamba Tuhan membuat keluarga ini diberkati. Adik-adik, keluarga perempuan Sunem ini mengajarkan kita untuk menghormati para hamba Tuhan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka? Salah satunya, kita bisa melayani dengan cara mendoakan setiap pelayanan mereka. Kita bisa ajak teman-teman, bahkan keluarga kita untuk mendoakan mereka dimanapun berada, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan menjaga mereka dimanapun melayani. Nah, dengan mendoakan mereka, kita juga sudah ikut melayani Tuhan. Adik-adik, yuk kita baca ayat hafalan. Mazmur 101 ayat 2c. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Sekali lagi ya. Mazmur 101 ayat 2c. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Dihafal ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh belajar untuk melayani Tuhan dengan mendoakan pelayanan Bapak Pendeta dan para hamba Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjaga, memberikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para dokter, tenaga kesehatan yang saat ini tengah bekerja, melayani para pasien yang sedang sakit. Kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun berada, Tuhan yang juga kiranya memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.